halaman berapa ya? Halaman 15 sudah belum nakirah ma'rifah? Sudah ya. Halaman berapa? Udah lama ini. Astaan. Halaman 34 sudah belum? Tasghir. 34. Belum? Kita lewati saja tasghir. Tasghir dilewati, kemudian nisbah halaman 36 kita halaman 36 sudah belum? Sudah kayaknya ya. Sudah. Berarti yang halaman 34 Anda lewati ini. Ya, halaman 36 sudah. Kemudian 38 kaidah shorof. Bukan ya. Tidak pembahasan kita. 47 juga bukan. Nah, halaman 55 sudah belum? Belum juga. Sudah ini, buktinya banyak coret-coret di buku Anda nih. Sudah ini. Sudah ya, sudah. Ini online ini, kemarin online. Jumlah tenda dan syibhul jumlah. Itu sudah. Terus, nah i'rab halaman 56. Sudah belum? Ini sudah kayaknya, tapi kita ulang lah. Halaman 56, buka halaman 56. Halaman 56. Ya. Bismillah. Halaman 56 tentang i'rab, pembahasan kita tentang i'rab. Mantap. Halaman 56 ya. Tentang i'rab. I'rab ini dalam ilmu shorof jenisnya apa? I'rab apa, Rafif? I'rab dalam ilmu shorof jenisnya apa? I'rab ini, nah ini di papan tulis. Ini dalam ilmu shorof jenisnya apa? Fi'il madhi, mudhari, isim fa'il, isim maf'ul atau apa? Rafif. I'rab. Ya, yang lain. Bentuknya? Masdar. A'raba yu'ribu i'raban. I'rab masdar. Pembahasan kita tentang i'rab. Nah, apa arti i'rab? I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata. Itu kurang ya, kurang lengkap maknanya. Perhatikan, Anda tambahkan. I'rab adalah perubahan harokat atau huruf tambah ya. Di situ nggak ada huruf. I'rab ialah perubahan harokat atau huruf. Tulis huruf di bukunya. Ialah perubahan harokat, halaman 56. I'rab adalah perubahan harokat atau huruf. Di mana perubahannya? Harokat ini, huruf ini pada akhir kata. Pada akhir kata. Di ujung kata dia berubah. Bisa berubah harokatnya atau hurufnya. Kenapa berubah-ubah? Karena pengaruh masuknya amil. Karena pengaruh atau kemasukan amil. Amil itu bisa bentuknya isim, bisa bentuknya fi'il, atau huruf penyebab perubahan. Perhatikan dengan contoh, insya Allah antum paham. Tadi i'rab artinya apa? I'rab perubahan di akhir kata. Baik berubahnya harokat atau huruf. Namun yang berubah di ujung, di akhir, bukan di awal, bukan di tengah, namun di akhir. Contoh kalimat ini. Ini harokatnya apa? Allahu, ujungnya apa? Hu kah, ha kah, hi kah? Maka tidak bisa. Sebelum dia kalimat Allah ini dimasuki apa dulu? Contoh, kita masuki kana. Di dalam Al-Quran, wa kanallahu azizan. Maka di sini apa? Domah. Nah.
Contoh Allah, lafaz yang sama namun fathah. Kenapa? Karena kemasukan inna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Harokatnya apa? Fathah. Contoh yang lain, Allahi kasrah. Ternyata kemasukan huruf jar. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Kalimat ala, huruf jar, 'alallahi. Perhatikan kalimat Allah. Kalimat Allah kan i'rab. I'rab tadi perubahan di akhir kata. Ini yang berubah apa? Harokatnya. Harokatnya. Bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Kenapa berubah? Karena pengaruh atau kemasukan amil. Atau kemasukan amil. Mana amil? Ini amil. Karena amil bentuknya fi'il. Inna amil bentuknya isim. Ala amil bentuknya huruf. Kenapa Allahu? Kemasukan kana. Harokatnya ujungnya hu. Kenapa ha? Karena kemasukan inna. Kenapa hi? Karena kemasukan ala. Nah, perubahan ujung kata hu, ha, hi dinamakan i'rab. Dinamakan i'rab. Nah, ini nanti namanya marfu' dhammah atau rofa. Fathah namanya mansub atau nasab. Kasrah namanya majrur atau jar. Paham? Mahathir paham? Fabian? Yang belum paham angkat tangan. Intinya tadi i'rab adalah perubahan di akhir kata. Di akhir ya, bukan di awal, di tengah, tapi di akhir. Allahu, huruf terakhirnya apa? Ha, huruf ha. Dia bisa hu, dia bisa ha, dia bisa hi. Tergantung sebelumnya apa. Kana menjadi hu, inna menjadi ha, ala menjadi hi. Nah, perubahan akhir kata karena kemasukan kana, inna, ala, Allahnya berubah. Allahu, Allaha, Allahi disebut apa? I'rab. Perubahan harokat akhir pada kata. Kenapa berubah? Disebabkan amil. Baik bentuknya amilnya fi'il, kana fi'il. Atau amilnya huruf. Inna huruf. Ala juga huruf. Nah, maka ketika lafaz Allah hu, ha, hi ujungnya berubah-ubah, maka dinamakan dengan i'rab. Apa? I'rab. Nah, coba Anda baca sekali lagi. I'rab ialah perubahan harokat. Ini harokat ya. Atau huruf. Anda tidak menyebutkan huruf nanti dulu. Ini harokatnya berubah. Dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Pada akhir kata, ini kan akhirnya nih, hu, ha, hi, bukan di awal tapi di akhir. Kenapa berubah? Karena habis suara anak. Karena pengaruh atau kemasukan amil. Ini amil. Kana amil jadi dhammah. Inna amil jadi fathah. Ala amil jadi kasrah. Kemudian, nah baru i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Huruf tidak berubah-ubah. Aflah. Huruf tidak berubah-ubah. Ujung dari huruf seperti huruf jar tidak berubah-ubah. Yang bisa berubah hanya pada isim dan fi'il. Nah. Kemudian isim. Apa arti isim? Isim artinya apa? Hah? Kata benda. Isim artinya apa? Yang lengkap maknanya. Apa Zaidan? Mana Zaidan? Isim artinya apa? Yang kata yang menunjukkan kata benda, sifat atau waktu atau tempat. Atau isimnya menunjukkan makna tapi tidak disertai dengan masa. Itu isim. Nah, perhatikan isim. I'rab kan tadi perubahan di akhir kata. I'rab ringkasnya adalah perubahan di akhir kata. Nah, i'rab pada isim
Ini i'rab pada isim ya. Nah, isim. I'rab pada isim, Ana tulis biar lengkap. I'rabul isim, i'rab isim. Itu bisa 3. Bisa 3, 1, 2, 3. Perhatikan, i'rab isim bisa 3. 1 rofa, 2 nasab, 3 jar. Ini istilah ya, jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Rofa, nasab, dan jar. Rof'un, nasbun, jar, jarun. Contohnya apa? Perhatikan, kalimatnya Muhammad yang rofa. Contoh, kana Muhammadun naiman. Muhammad itu tidur, guring. Muhammad, nah perhatikan, ujungnya apa? Dhammah. Maka dhammah disebut rofa. Ujung isim ini dhammah disebut apa? Rofa. Fabian, paham tak Fabian? Ini kan ujung Muhammad ini ujungnya apa? Harokatnya. Harokatnya apa? Dhammah. Nah, kalau isim ujungnya dhammah disebut apa? Rofa. Paham? Rofa. Nasab, contoh kita masukkan inna. Inna Muhammadan. Inna Muhammadan. Fathah. Naimun. Nah, fokus ke Muhammad. Perhatikan, Muhammad ketika dimasuki inna maka menjadi ujungnya fathah. Nah, fathah ini kan isim nih, Muhammad isim. Apa tandanya? Hasan, ini isim. Tanda isimnya apa? Tanda isim Muhammadan apa? Ayo. Pakai tanwin. Muhammadan tanwin. Maka dia isim. Nah, perhatikan ujungnya fathah. Ini kan fathah, maka disebut dengan nasab. Isim ini ujungnya fathah, maka disebut apa? Nasab. Contoh yang lain. Yang jar. Marartu bi Muhammadin. Nah, saya berpapasan dengan Muhammad. Nah, kenapa ini kasrah? Karena kemasukan huruf jar bi. Huruf jar bi. Nah, maka isim ini ujungnya kasrah disebut apa? Disebut jar. Kalau ujungnya dhammah disebut rofa. Ujungnya fathah disebut nasab, ujungnya jar disebut jar. Ujungnya kasrah disebut jar. Dan ini bagian dari i'rab, perubahan pada isim. Isim ini ujungnya dhammah namanya rofa. Isim ini ujungnya fathah namanya nasab. Isim ini ujungnya kasrah namanya jar. Paham tum? Nah, kemudian sekarang baru i'rab pada fi'il. Coba contohnya di buku. Ja'a Muhammadun. Muhammadun rofa. Kenapa? Karena dia dhammah. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan fathah. Maka dia namanya nasab. Marartu bi Muhammadin. Din kasrah maka namanya jar. Nah, sekarang baru i'rab pada fi'il. I'rab fi'il. I'rab fi'il juga bisa 3. 1, 2, dan 3. Dia bisa rofa, ujungnya berarti dhammah. Dia bisa nasab, berarti ujungnya fathah. Nah, satu yang membedakan, dia jazam. Nanti dia ujungnya sukun. Contoh fi'il mudhari yang ujungnya dhammah, berarti rofa. Contoh saya sedang duduk, bahasa Arabnya apa? Saya sedang duduk, bahasa Arabnya apa? Ajlisu. Nah, perhatikan,
Ujungnya apa? Ujung katanya. Harokatnya apa? Harokatnya dhammah. Dhammah disebut apa? Rafa. Paham? Saya tidak akan duduk. Ayo, bahasa Arabnya apa? Saya tidak akan duduk. Tidak akan bahasa Arabnya lan. Aku duduk bahasa Arabnya Namun ini namanya amil nasab. Ketika namanya amil nasab. Ketika ini memasuki fiil, maka ini berharokat fathah. Lan ajlisa. Nah, kenapa ini fathah? Karena dimasuki lan. Lan ini namanya amil nasab. Huruf nasab. Sehingga fiil setelahnya menjadi nasab. Harokatnya apa? Fathah. Suaranya jelas nggak? Kan suaranya apa namanya? Mantul-mantul. Jelas nggak? Hah? Azan? Siapa yang azan? Ana yang azan ya? Jangan, siapa yang azan? Ana dari luar, nanti mikrofonnya kena Ana nanti. Silakan yang azan. Oh, ini virusnya banyak. Teruskan. Nah, jadi terakhir jazam ya. Nah, biar antum tidak bingung, rofa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah. Ini sama, rofa, dhammah, nasab, fathah. Nah, kemudian ada fiil yang jazam. Jazam itu sukun. Sukun. Bukan sukun buah ya, sukun harokat. Contoh, dimasuki huruf jazam. Ada namanya huruf jazam. Ada namanya huruf jar. Ada huruf nasab. Ada namanya huruf jazam. Lan huruf nasab. Ada namanya huruf jazam. Contoh, saya tidak duduk. Ini kan saya tidak akan duduk. Tidak akan bahasa Arabnya lan. Saya tidak duduk. Nah, maka bahasa Arabnya lam. Ajlis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid. Sukun. Lam ajlis. Nah, sukun ini dinamakan dengan jazam. Fi'il bisa rofa, dhammah. Bisa nasab, fathah. Bisa jazam, sukun. Berarti fi'il tidak bisa apa? Fi'il tidak bisa jar. Tidak bisa harokatnya kasrah. Nah, kalau isim, dia tidak bisa apa? Tidak bisa sukun. Faham maksud ana? Paham? Nah, ini sukun. Nah, perubahan di akhir kata, kalau fi'il dia bisa dhammah, dia bisa fathah, bisa sukun, maka dinamakan i'rab. Isim bisa rafa, bisa dhammah, fathah, jar, maka dinamakan dengan i'rab. Nah, paham? Nah, maka isim cuma bisa rafa, nasab, dan jar. Isim cuma bisa tiga oka. Apa tadi yang pertama? Isim bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jar. Fi'il bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jazam. Maka isim tidak mungkin jazam. Isim sampai hari kiamat tidak mungkin ujungnya sukun. Pasti rafa, nasab, dan jar. Maka tidak mungkin jazam, sukun nggak mukmin. Sebagaimana fi'il tidak mungkin harokatnya jar kasrah, tidak mungkin. Maka dia bisa rafa, nasab, dan juga sukun atau jazam. Faham? Itulah namanya apa? I'rab.
Itu halaman 55 sudah kan ya? Tentang pembagian kalam. Karena jelaskan lagi, diulang, karena ini online kemarin ya. Ketika belajar, ada yang sambil buka YouTube, kan kita nggak tahu ya. Kameranya dimatikan lagi, kan kita nggak tahu. Sekarang Ana jelaskan halaman 55. Tentang pengertian jumlah atau syibhul jumlah. Ustadz yang lagi menerangkan online, dia makan wadai, makan gogodoh, macam-macam. Kita kan nggak tahu ya. Perhatikan halaman 55. Tentang pengertian jumlah dan syibhul jumlah. Kaidah nahu, perhatikan Anda baca. Kaidah nahu berguna untuk mengetahui tugas atau harokat akhir, dhamma, fathah, sukun, dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Itu fungsi nahu. Antum bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan benar. Caranya apa? Belajar nahu. Ya. Kemudian jumlah atau kalam. Nah, ini sudah dicatat belum nih? Nah, catat dulu. Catat. Kelihatan gak Najib? Catat. Kalau kelihatan catat. Jangan bengong. Catat. Ini punya siapa ya? Ketukar kayaknya. Catat, catat. Catat ya. Jadi jangan sampai santri itu bingung ngapain ketika belajar. Tulis, biasakan menulis. Biasakan menulis. Sudah? Masya Allah. Jadi ketika Anda menjelaskan, antum catat. Tanpa Anda suruh, antum catat sambil dengarkan ya. Khalas? Nah. Sudah?
Sudah ya? Perhatikan halaman 55, jumlah atau kalam. Pembahasannya apa, Oka? Jangan melamun. Jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam, jadi yang namanya jumlah atau kalam. Kalam ini bukan artinya kalam ucapan, bukan. Namun kalam menurut istilah nahu. Jumlah atau kalam adalah, perhatikan, susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Jadi ada istilah namanya jumlah atau kalam. Apa artinya? Susunan kata yang memiliki makna sempurna. Apa maksud dari makna sempurna? Maksudnya ini, ketika yang berbicara telah diam. Maksudnya apa? Berarti dia paham. Contoh, ana ngobrol dengan Hasan. Kata ana, Ustadz itu sakit. Apa Rafi Ikhbar yang ana sebutkan tadi? Jangan berbicara. Ketika ana ngobrol dengan Hasan, Ustadz itu sakit. Antum paham gak Hasan? Ustadz itu sakit. Antum paham gak? Paham atau tidak? Antum Khalid paham gak? Ketika ana ngomong Ustadz Arif sakit, antum paham gak? Paham. Itu dinamakan dengan jumlah atau kalam. Nah, Ustadz Arif sakit, namanya apa tadi? Jumlah atau kalam. Ada Ustadz, ada Arif, ada sakit. Itu kan susunan kata. Maka dinamakan dengan kalam atau jumlah. Nah. Dan itu sempurna. Karena yang mendengar paham. Yang mendengar menguap, bukan, tapi paham. Kalau menguap tutup mulutnya, ya. Contoh seperti ini yang simple, yang mudah. Muhammad telah duduk, bahasa Arabnya apa? Muhammad telah duduk, jalasa Muhammadun. Oke, jalasa Muhammadun. Ketika ana mengucapkan itu, antum paham nggak? Paham bahwa Muhammad telah duduk. Ketika antum paham, maka dinamakan dengan kalimat yang sempurna. Itu namanya kalam atau jumlah. Nah, kalam tadi terbagi dua. Jumlah mufidah terbagi dua. Jadi ini namanya banyak ya. Ini jam terakhir, jam ngantuk ini. Pembahasan kita tentang jumlah. Atau nama lainnya kalam. Atau nama lainnya jumlah mufidah. Namanya banyak ya. Atau nama lainnya jumlah mufidah. Nah, jumlah atau kalam atau jumlah mufidah, susunan kata minimal 2 ya. Susunan kata minimal 2 yang mempunyai makna sempurna. Apa maksud makna sempurna? Yang mendengar paham. Contoh, santri itu mengantuk. Nah, apa bahasa Arabnya? Na'isat talibu. Duduk di belakang misalnya ngantuk. Lalu katanya santri itu mengantuk, antum paham nggak? Paham. Maka disebut dengan jumlah mufidah. Atau disebut dengan jumlah, atau disebut dengan kalam. Paham? Nah, kemudian jumlah atau kalam atau jumlah mufidah terbagi 2. Terbagi berapa? 2. Ada namanya jumlah ismiyah dan ada namanya jumlah fi'liyah. Afwan. Jumlah mufidah. Jadi seperti ini. Ana tuliskan ya. Gini saja. Nah, jumlah mufidah terbagi 2. Ada namanya kalam. Afwan. Ada namanya jumlah. Ada namanya syibhul jumlah. Ini istilah ya. Istilah. Semoga antum bisa sabar belajar. Syibhul jumlah. Nah, jumlah terbagi 2, Hasan. Jumlah terbagi 2. Perhatikan bukunya. 1 jumlah ismiyah. Namanya apa jumlah? Ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Apa arti jumlah ismiyah? Perhatikan di buku, jumlah yang diawali dengan isim.
Kalau jumlah fi'liyah berarti jumlah ini diawali dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah. Muhammad sakit. Nah, Muhammad isim apa fi'il? Isim. Maka bahasa Arabnya Muhammadun maridun. Nah, Muhammadun maridun. Muhammad garing, Muhammad sakit. Dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Dan ini jumlah mufidah atau kalam. Jumlah mufidah atau kalam. Kenapa? Karena ketika Anda mengucapkan Muhammad sakit, antum paham nggak? Paham. Kemudian jumlah fi'liyah. Berarti jumlah ini diawali dengan fi'il. Contoh jalasa. Contoh yang lain ya. Santri ini bersemangat belajar. Apa bahasa Arabnya? Ijtahada, bersungguh-sungguh. Nah, jam 12 pulang waktu guring. Ijtahada thalibu. Siswa itu bersungguh-sungguh. Ini fi'il. Kita belum sampai sorof. Ini fi'il. Nah, ketika jumlah ini diawali dengan fi'il, maka namanya apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Faham? Nah. Kemudian yang kedua, ini sedikit rumit. Ada lagi pembagian jumlah mufidah namanya syibhul jumlah. Apa artinya? Yang menyerupai jumlah. Nah, ada istilah namanya syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah adalah ungkapan atau ucapan yang tersusun dari dzarab. Pernah dengar istilah dzarab nggak? Belum. Semoga antum paham ya. Syibhul jumlah. Nah, bentuknya dzarab dan nanti Anda jelaskan, semoga paham ya. Plus mudhof ilaih. Kemudian syibhul jumlah yang kedua namanya jar dan majrur. Huruf jar dan isim yang dijarkan atau dikasrahkan. Yang di tengah siapa? Iqbar. Syibhul jumlah terbagi dua ya. Ada namanya dzarab, ada namanya huruf jar dan isim yang dijarkan. Pada ngantuk ya? Coba antum memang ngantuk berdiri, insya Allah hilang. Coba Oka berdiri. Jadi kita ketika belajar di Masjid Nabawi kan kadang lama, perut lapar ya. Sama kayak antum kan perut lapar. Usaha untuk menghilangkan ngantuk, siswanya berdiri. Mahasiswanya nggak malu berdiri, berdiri saja. Antum 1 menit berdiri, dilihatin teman-temannya, hilang ngantuknya. Insya Allah hilang. Ya. Jangan biarkan ngantuk. Nanti menular. Yang kanan ngantuk, yang kiri ngantuk, ustadznya juga ngantuk. Ya nggak apa-apa berdiri, silakan berdiri. Ya. Tidak apa-apa. Perhatikan ini istilah ya, memang sedikit rumit, tapi harus kita jelaskan. Nah, jumlah mufidah terbagi dua. Satu, ada namanya jumlah, ada namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah terbagi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah artinya apa? Jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, tinggal namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah artinya apa? Yang menyerupai jumlah. Jadi ini tidak jumlah seutuhnya. Makanya dinamakan dengan syibhul jumlah. Yang menyerupai jumlah. Anda ingin meneruskan, kasihan wajah antum ya. Udah capek, udah ngantuk. Ini agak sedikit berat Anda menjelaskan. Namun dengarkan saja ya, catat walaupun antum belum paham. Siapa tahu nanti baru paham. Nah, kemudian syibhul jumlah di depan bahasa Arabnya apa di depan? Amama, bagus. Di bawah tahta. Antum sudah hafal. Di depan, di bawah, di belakang apa? Nah, itu namanya dzarab. Tahu antum? Namanya dzarab.
Tahu nggak? Jadi perhatikan. Subhanallah. Nah, tentang dzarab. Dzarab itu apa? Ada yang tahu nggak arti dzarab? Ya, di situ apa? Ya, kata atau kalimat yang menerangkan waktu atau tempat. Tempat itu kayak di bawah, di atas, di belakang, di tengah, di kanan, di kiri, di samping. Itu namanya tempat. Maka amama dzarab, tahta dzarab, wara'a dzarab, menunjukkan tempat. Bagian kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu namanya dzarab. Dzarab dan mudhaf ilaih. Depan masjid bahasa Arabnya apa? Depan masjid. Amamal masjidi. Nah. Contoh sini ya, Anda tulis ya. Contoh amamal. Jangan amamu ya, tapi fathah amama. Dzarab itu nasab, maka harus fathah. Makanya di depan amama bukan amamu antum menghafal. Amama masjid. Nah, ini dinamakan dengan dzarab. Ini namanya mudhaf ilaih. Kalimat yang bersandar amama kepadanya. Contoh mudhaf ilaih itu dua kata yang digabung. Contoh Abdun dan Allah digabung menjadi apa? Abdullahi. Ini sama. Makanya ini tidak pakai tanwin. Abdullah pakai tanwin nggak? Abdun dan Allah nggak kan? Itu namanya mudhaf ilaih. Dua kata digabungkan jadi satu. Nah, ini namanya dzarab. Kata setelah dzarab namanya mudhaf ilaih. Begitu ya. Ini namanya dzarab. Nah, kalimat setelah dzarab namanya mudhaf ilaih. Contoh yang lain. Di bawah rumah. Apa bahasa Arabnya? Tahtal baiti. Ada ikan misalnya antum ternak ikan di bawah rumah. Maka tahtal baiti as-samaku tahtal baiti. Ikan di bawah rumah. Nah, di bawahnya namanya dzarab. Setelah dzarab namanya apa? Mudhaf ilaih. Nah, maka dzarab dan mudhaf ilaih dinamakan dengan syibhul jumlah. Namanya apa? Syibhul jumlah. Paham? Ketika antum menemukan dzarab, antum belajar bahasa Arab, durusul lughah misalnya, atau Arabiyah baina yadaik, antum menemukan dzarab di depan, di belakang, di bawah, di atas. Nah, setelah dzarab pasti namanya apa? Mudhaf ilaih. Nah, dzarab dan mudhaf ilaih setelahnya namanya apa? Syibhul jumlah. Namanya apa? Syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Kemudian syibhul jumlah juga bisa berupa huruf jar dan kalimat setelahnya. Di rumah bahasa Arabnya apa di rumah? Fil baiti. Nah, fil baiti. Di atas masjid bahasa Arabnya apa? Alal masjidi. Nah, alal mas. Nah, perhatikan, jar maksudnya huruf jar. Fi-nya huruf jar, alanya huruf jar. Majrur maksudnya isim setelah huruf jar. Isim setelah huruf jar. Ada al-baiti dan ada al-masjidi. Nah, huruf jar dan kalimat setelah huruf jar dinamakan dengan syibhul jumlah. Sudah selesai. Balik halaman setelahnya. Nah, ini agak rumit sedikit tentang i'rab pada isim. Kan i'rab bisa pada isim, bisa pada fi'il. I'rab bisa isim, bisa fi'il. Ya. Sudah?
Kemudian perhatikan halaman 56. Buka halaman 56. Coba baca Najib. Najib baca. Halaman 56. Nah. Najib baca halaman 56. Buku antum mana Najib buku? Salah buku, kenapa nggak mengambil? Kenapa nggak minta izin tadi ngambil? Kalau salah buku. Ya. Ya, coba. Yang nyaring siapa? Suaranya nyaring. Tolong baca. Coba. Coba Mahathir. Baca al-faslul awal, fasal pertama, alamat i'rab isim. Sebagaimana telah dijelaskan, coba suaranya dikeraskan Mahathir, dinyaringkan. Halaman 58. Halaman 58. Ya. Rofa atau marfu. Ya, ini perhatikan ya, apa namanya? Isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah-ubah harokatnya dan hurufnya, maka isim itu kan bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jar. Nah, kemudian pembagian isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang bisa dirubah atau berubah harokat akhirnya atau huruf terakhirnya. Ini sudah belum nih? Dah. Sudah Rehan?